Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan presiden atau pilpres sekitar 1 tahun lagi akan digelar, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Bagaimana elektabilitas para bakal calon presiden yang beberapa waktu ini muncul ke publik sebagai bakal calon presiden potensial? Nah, ini saya baca dari tribunnews.com yang dipublikasikan pada hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 16.54. Judulnya Perbandingan Elektabilitas Ganjar, Anies, dan Prabowo di 10 lembaga survei. Nama satu ini selalu unggul. Kita baca. 3 nama tersebut saling salip menyalip. Ini di awal tahun 2023 sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil survei mereka, di mana ketiga nama tersebut saling menyalip. Jika dibandingkan berdasarkan temuan sejumlah lembaga survei, siapa yang sementara lebih unggul? Ganjar Pranowo, Prabowo, atau Anies Baswedan? Berikut temuan sejumlah lembaga survei yang coba kami rangkum. 1. Survei Capres 2024 versi algoritma. Ganjar Pranowo teratas. Lembaga riset dan konsultasi politik algoritma mengungkap hasil survei terkait figur calon presiden yang maju di Pilpres 2024 mendatang. Hasilnya Ganjar Pranowo menempati urutan teratas dengan angka 25,1%, disusul Anies Baswedan 18,7% serta Prabowo Subianto 16,6%. Direktur Riset dan Program Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Algoritma Fajar Nursahid mengatakan angka elektoral Capres cenderung tidak banyak berubah pasca penetapan partai politik peserta pemilu pada Desember lalu. Kutipannya, beriringan itu, angka-angka elektoral tersebut masih dibayang-bayangi oleh potensi resistensi elektoral dari calon pemilih, baik terhadap figur capres dan cawapres maupun kepada partai politik, kata Fajar Nursahid dalam rilis hasil survei nasional yang digelar di kawasan Jakarta Pusat Senin 23 Januari 2023. Selanjutnya muncul pula nama Ridwan Kamil di angka elektoral 7,2% serta Sandiaga Salahuddin Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka sama 2,3% poin. Kemudian Andika Perkasa mendapat angka 1,6%, Erick Thohir 1,3%, Erlangga Hartarto 1,2%, dan Hovifah Indar Parawansa 1,0%. Kutipannya, jarak dengan nama-nama di urutan bawahnya cukup besar, ucap Fajar. Namun ada tingkat volatilitas, kemungkinan perubahan pilihan yang cukup signifikan terkonfirmasi pada nama-nama yang memuncaki elektabilitas. Sehingga dinamika persaingan masih akan sangat terbuka, lanjut dia. Adapun survei algoritma ini mengambil sampel 1.214 responden yang terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih. Hasil survei mewakili pendapat penduduk usia dewasa, usia pilih secara nasional. 2. Survei LSI Ganjar teratas. Lembaga Survei Indonesia atau LSI melakukan survei elektabilitas terhadap sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi teratas, disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Pada simulasi 19 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi pertama dengan angka 27,2%, disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Basis 19 nama yang unggul masih Ganjar Pranowo 27,2%, diikuti Anies 16,8%, lalu Prabowo Subianto 16,0%, kata Jayadi Hanan
dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual pada Minggu 22 Januari 2023. Jadi Prabowo dan Anies saling kejar, tapi posisinya rebutan di posisi kedua dengan tingkat dukungan yang mirip, lanjut dia. Kemudian di posisi keempat ada Ridwan Kamil dengan angka 7,2%, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 2,4%, Sandiaga Uno 2,1%, Hovifah Indar Parawansa 1,8%, dan Erick Thohir 1,3%. Nama lainnya adalah Ma'ruf Amin 1,3%, Airlangga Hartarto 1,0%, Puan Maharani 1,0%, Gatot Nurmantio 1,0%. Untuk lainnya berada di bawah angka 1%. Kemudian pada simulasi 10 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo tetap berada di urutan teratas dengan angka 29,2%. Kemudian di posisi selanjutnya ada Prabowo Subianto dengan 19,4% dan Anies Baswedan 16,5%. Untuk 10 nama sedikit berubah di nomor 2 dan 3. Kalau 10 nama Ganjar Pranowo masih di kisaran 29%. Diikuti Prabowo lalu Anies kisaran 16,17%. Di urutan selanjutnya, Ridwan Kamil meraih 8,7%, Sandiaga Uno 3,4%, AHY 1,9%, Erick Thohir 1,6%. Sementara itu nama-nama lainnya berada di bawah 1%, yakni Airlangga Hartarto 0,9%, Muhaimin Iskandar 0,8%, Puan Maharani 0,6%. Di sisi lain, sebanyak 17% responden belum menentukan pilihannya. Kemudian pada simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo masih memimpin dengan angka 36,3%, disusul Anies Baswedan 24,2% dan Prabowo Subianto 23,2%. Kutipannya, simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10% dibandingkan dengan pesaingnya nomor 2, yakni Anies 24,2%, diikuti oleh Prabowo. Tuturnya 3. Survei New Indonesia Research dan Consulting, Ganjar teratas. Temuan survei New Indonesia Research and Consulting menunjukkan elektabilitas Ganjar unggul mencapai 24,2%. Prabowo Subianto berada pada peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 20,1%. Posisi Prabowo kian didekati oleh Anies Baswedan yang juga terus mengalami kenaikan dalam setengah tahun terakhir dan kini elektabilitasnya 18,3%. Kutipannya, Ganjar makin unggul di posisi 3 besar dalam bursa capres, sedangkan Prabowo dan Anies bersaing ketat, ujar Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023. Menurut Andreas, tren kenaikan elektabilitas Ganjar dalam paruh akhir 2022 makin membuka peluang untuk dapat memenangkan tiket pencapresan. Jika tren Ganjar terus membaik, tidak menutup kemungkinan dapat menembus angka psikologis 30%, ujar Andreas. Pada momentum HUT PDIP ke-50 baru-baru lalu, banyak pihak berharap nama Ganjar akan disebut sebagai capres yang akan didukung oleh partai pemenang 2 kali pileg tersebut. Tetapi tampaknya Ketua Umum Megawati memilih untuk menyimpan kejutan itu di lain waktu. Kutipannya, PDIP menjadi faktor signifikan dalam peta pencapresan, mengingat hanya PDIP satu-satunya partai yang berhak mengajukan pasangan capres-cawapres tanpa perlu menggalang koalisi, kata Andreas. Partai-partai yang lain masih belum menentukan siapa capres ataupun cawapres yang bakal diusung. Bahkan Nasdem yang telah resmi mengusung Anies pun masih belum bersepakat dengan PKS dan Demokrat dalam menentukan pasangan cawapresnya.
Partai-partai menunggu siapa capres yang akan diusung oleh PDIP dan akan menentukan bagaimana peta koalisi yang bakal terbentuk, ucap Andreas. Survei Vox Populi, Ganjar teratas. Menuju pergantian tahun, Ganjar Pranowo mengokohkan diri pada posisi unggul diikuti oleh pesaing ketatnya Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari temuan survei Vox Populi Research Center yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 23,8%, sedangkan Prabowo Subianto sebesar 20,2%. Sedangkan Anies Baswedan mengejar pada peringkat ketiga dengan elektabilitas 18,7%. Kutipannya, kilas balik pada setahun terakhir, posisi tiga besar dalam bursa capres makin kokoh ditempati oleh Ganjar, Prabowo, dan Anies, kata Direktur Komunikasi Vox Populi Research Center Ahmad Subadja dalam keterangan di Jakarta Minggu 8 Januari 2023. Menurut Ahmad, tren kenaikan elektabilitas Ganjar sudah terjadi sejak awal pandemi COVID-19. Pada pertengahan 2020 silam, di mana Ganjar bersaing ketat dengan Prabowo yang masih dikdaya setelah 2 kali mengalami kekalahan pada perhelatan Pilpres. Hanya saja, nasib Ganjar tak sebaik Prabowo yang relatif memegang kendali atas partai politik. Ganjar masih harus bersaing di internal PDIP, di mana Puan Maharani juga bertarung dalam bursa Capres 2024. Kutipannya, apakah Ganjar akan mendapat tiket bergantung pada keputusan PDIP yang akan dikeluarkan pada 2023 ini, tandas Ahmad. Kelima, survei Universitas Bagri, Ganjar teratas. Hasil survei politik nasional Universitas Bagri menemukan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul daripada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin dengan angka 28,3%, diikuti calon presiden capres yang dideklarasikan Partai Nasdem Anies Baswedan 18%. Kemudian Ketua Umum Ketum Partai Gerindra Prabowo 17,8%. Tim peneliti Laboratorium Politik Universitas Bagri Muhammad Tri Andika Kurniawan memprediksikan 3 nama tersebut yang akan maju di pemilihan presiden Pilpres 2024 nanti. Tim kita ingin agak jauh mengambil kesimpulan bahwa nampaknya memang untuk Pilpres 2024 kalau tiket parpol ini tidak ada masalah. 3 calon inilah yang akan mewarnai bursa capres, kata Andika di Bagri Tower, Jakarta Selatan, Jumat 6 Januari 2023. Andika juga memprediksikan untuk calon wakil presiden cawapres adalah sejumlah nama yang berada di bawah 3 capres tersebut. Tentu kombinasi calon wakil presidennya adalah mereka-mereka yang berada di bawah ini, ucapnya. Adapun sejumlah nama yang berada di peringkat 4 hingga 10, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan angka 14,6%. Diikuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 5,4%, mantan Panglima TNI Andika Perkasa 3,4%, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,8%, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar 0,4%. 6. Survei indikator Ganjar teratas. Lembaga Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait dengan elektabilitas 3 tokoh yang potensial menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Ketiga tokoh yang disurvei elektabilitasnya antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Menhan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyampaikan hasil survei dengan simulasi
Tiga nama memperlihatkan elektabilitas Ganjar berada di puncak dan terus mengalami kenaikan. Tiga nama besar masing-masing tidak terpaut jauh. Ganjar teratas 35,8%, ujar Burhanuddin dalam paparannya secara virtual Rabu 4 Januari 2023. Dalam simulasi 3 Capres 2024, ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan survei pada bulan Desember 2022 ini, Ganjar menempati posisi teratas yang memiliki elektabilitas sebesar 35,8%. Disusul Anies yang mendapat dukungan sebesar 28,3%, sedangkan Prabowo 28,3%. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, tren pilihan masyarakat terhadap Ganjar sebagai capres mengalami kenaikan. Burhanuddin mengatakan tren elektabilitas Ganjar dan Prabowo naik seiring peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kutipannya, kita bisa simpulkan ketika approval Presiden naik di bulan Desember, itu yang meningkat elektabilitasnya Ganjar, dan Prabowo yang turun elektabilitasnya Anies. Kutipannya, tapi elektabilitas Anies meningkat terjadi ketika approval Presiden turun, katanya dikutip Tribun News dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia Rabu 4 Januari 2023. Yang ketujuh, survei SPIN, elektabilitas Prabowo tertinggi. Lembaga Survei dan Polling Indonesia SPIN melakukan jajak pendapat mengenai elektabilitas sejumlah tokoh dalam pemilu presiden 2024. Berdasarkan survei elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tertinggi dengan angka 31,8%. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan raihan 20,1%. Lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 19,7%. Selain itu ada nama Ridwan Kamil 9,7%. Agus Harimurti Yudhoyono AHY 3,2%. Khofifah Indar Parawansa 2,4%. Puan Maharani 2,4%. Erick Thohir 1,6%, Muhaimin Iskandar 1,3%. Lalu ada nama Airlangga Hartarto, Andika Perkasa, dan Sandiaga Uno dengan raihan sama yaitu 1,2%. Kemudian ada nama Ahmad Heriawan 1,1% dan belum punya pilihan 3,1%. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia SPIN Igor Dirgantara mengatakan, tren elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu cenderung menguat ketimbang survei serupa pada periode sebelumnya. Sampai dengan survei periode Desember 2022, perolehan elektabilitas Prabowo masih stabil di angka 31,8%. Bahkan cenderung menguat, kata Igor dalam rilis surveinya Kamis 29 Desember 2022. Yang kedelapan, survei SMRC, Ganjar teratas. Hasil survei dari Saiful Muzani Research and Consulting atau SMRC pada tanggal 3-11 Desember 2022 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul di antara 3 nama potensial calon presiden dengan perolehan skor 33,7%. Ini 3 nama kompetitif, katakanlah begitu, menjadi calon presiden. Ganjar mendapat 33,7% suara, masih di posisi teratas, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani bulan lalu. Elektabilitas kedua adalah Anies Baswedan dengan raihan sebesar 28,1%, disusul oleh Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 26,1%. Dalam peta elektoral 3 tokoh potensial calon presiden melalui simulasi tertutup.
Sementara itu sebanyak 12,1% responden belum menyatakan pilihan. Denny mengatakan bahwa Ganjar Pranowo juga cenderung unggul dalam simulasi semi terbuka 40 nama dengan raihan dukungan sebanyak 26,5%. Disusul Anies Baswedan sebesar 18,6%, Prabowo Subianto sebesar 16,8%, dan Ridwan Kamil sebesar 6%. Sebanyak 14,4% responden belum menentukan pilihan. Di bawah Ridwan Kamil, tokoh-tokoh lain elektabilitasnya tidak begitu signifikan di bawah 2%, ucapnya. Survei Indeks, ini yang ke-9, Ganjar teratas. Jelang Pilpres 2024, Indonesia Election and Strategic Index Research merilis survei soal elektabilitas tokoh. Dalam temuannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tercatat unggul pada peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 23,4%. Ganjar unggul dalam bursa capres, disusul oleh Prabowo pada peringkat kedua yang dibayang-bayangi oleh Anies, ungkap Direktur Eksekutif Indeks Research Vivin Sri Wahyuni dalam keterangannya Kamis 29 Desember 2022. Vivin mengatakan Prabowo memperoleh persentase elektabilitas sebesar 20,8%. Namun, tren dukungan terhadap Prabowo cenderung stagnan, dibayang-bayangi oleh Anies yang tengah menanjak. Kini elektabilitasnya mencapai 19,7%, kata dia. Ganjar yang menikmati tren kenaikan dukungan publik sejak awal 2020 dan kini memuncaki bursa calon presiden. Jika tren Prabowo tak kunjung membaik, bukan tidak mungkin akan disalib oleh Anies dan menjadi penantang kuat Ganjar, tambah Vivin. Vivin menambahkan, elektabilitas Anies terus meningkat sejak awal tahun 2022, usai sebelumnya sempat anjlok pada masa awal pandemi COVID-19. Sebaliknya, dengan Ganjar yang mendapatkan momentum saat pandemi hingga berhasil menggeser sejumlah nama besar lainnya, tercatat misalnya Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang sebelumnya berjaya, kini terlempar dari 5 besar. Posisi keduanya bahkan terancam oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang meskipun kerap berada di jajaran 6 besar, sekarang merangsek ke peringkat keempat. AHY meraih elektabilitas sebesar 5,1%, diikuti oleh RK 4,2% dan Sandi 3,7%. Dengan capaian tersebut, persaingan sengit berpotensi terjadi antara AHY, RK, dan Sandi dalam memperebutkan tiket calon wakil presiden, jelas Vivin. Yang ke-10, survei Poltreking Indonesia, Ganjar teratas. Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, Ganjar Pranowo menjadi kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan presiden atau pilpres dilakukan saat ini. Tercatat ada 28,3% responden yang memilih Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam simulasi 20 nama. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyusul di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didukung oleh 23,1%. Ketua DPR Puan Maharani memperoleh elektabilitas sebesar 2,6%. Posisinya diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri BUMN Erick Thohir yang masing-masing memiliki elektabilitas sebesar 2,5% dan 1,5%. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menempati urutan ke-7 lantaran didukung oleh 1,2% responden. Lalu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama memiliki elektabilitas sebesar 1,1%. Nah, demikian berita yang saya bacakan dari tribunnews.com.
Jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya yang insya Allah menarik, informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.